Menguak sejarah keris Dongson atau keris putut sajian Hindu. Asal-usul keris belum sepenuhnya dijelaskan, karena tidak ada sumber tertulis yang deskriptif mengenainya dari masa sebelum abad ke-15, meskipun penyebutan istilah keris telah tercantum pada prasasti dari abad ke-8 Masehi. Kajian ilmiah perkembangan bentuk keris kebanyakan didasarkan pada analisis figur di relief candi atau patung. Sementara itu, pengetahuan mengenai fungsi keris dapat dilacak dari beberapa prasasti dan laporan-laporan penjelajah asing ke Nusantara. Memang dibutuhkan penelitian lebih jauh terkait sejarah keris dan peninggalan masa silam. Senjata tajam dengan bentuk yang diduga menjadi sumber inspirasi pembuatan keris dapat ditemukan pada peninggalan-peninggalan perundagian dari kebudayaan Dongson dan Tiongkok Selatan. Dugaan pengaruh kebudayaan Tiongkok kuno dalam penggunaan senjata tikam, sebagai cikal bakal keris, dimungkinkan masuk melalui kebudayaan Dongson Vietnam, yang merupakan jembatan masuknya pengaruh kebudayaan Tiongkok ke Nusantara. Sejumlah keris masa kini untuk keperluan sesajian memiliki gagang berbentuk manusia, sama dengan belati Dongson, dan menyatu dengan bilahnya. Sikap menghormati berbagai benda-benda garapan logam dapat ditelusuri sebagai pengaruh India, khususnya Siwaisme Prasasti Daku abad ke-6 menunjukkan ikonografi India yang menampilkan jenis wesi aji. Beberapa belati temuan dari kebudayaan Dongson memiliki kemiripan dengan keris era Hindu dan Buddha, yaitu keris yang berbentuk keris sajen. Keris sajen memiliki bagian pegangan dari logam yang menyatu dengan bilah keris. Pahatan arca megalitik dan relief candi dari masa megalitikum sampai abad 10–11 penanggalan Masehi kebanyakan menampilkan bentuk-bentuk senjata tikam dan wesi aji lainnya yang mirip senjata dari Dongson maupun India. Bentuk senjata tikam yang diduga merupakan prototipe keris tersebut bilahnya belum memiliki kecondongan terhadap gonjo, sehingga bilah terkesan simetris. Selain itu pada umumnya menunjukkan hulu, deder, dan ukiran yang merupakan satu kesatuan dengan bilah yakni deder iras. Keris sebagai elemen persembahan sebagaimana dinyatakan oleh prasasti-prasasti yang menunjukkan keris sebagai bagian dari persembahan. Jadi, diduga, kemunculan keris dalam khazanah kebudayaan Nusantara dipengaruhi peradaban Tionghoa dan India. Bentuk keris diduga merupakan pengembangan dari morfologi belati peninggalan kebudayaan Dongson di Vietnam Selatan. Sedangkan, ritual penghormatan benda logam diduga berasal dari kebudayaan India kuno. Hal inilah yang membuat keris menjadi senjata yang memiliki nilai estetis sekaligus dipercaya memiliki daya magis. Pada masa kini, keris juga ada yang masih menjadi bagian dari sesajian. Lebih jauh, keris juga digunakan dalam ritual atau upacara mistis. Keris untuk penggunaan semacam ini memiliki bentuk berbeda, dengan pesi menjadi hulu keris, sehingga hulu menyatu dengan bilah keris. Keris semacam ini dikenal sebagai keris sesajian atau keris sajen. Keris putut sajen temuan di Salatiga termasuk salah satu bukti peninggalan masa silam. Memang terkait Salatiga dalam catatan sejarah termasuk kota tertua. Sebagai acuan adanya prasasti pelumpungan dan jejak kerajaan Hindu di era Wangsa Sanjaya. Bila mana ada temuan artefak, bangunan candi, ataupun jenis tosan aji, tentu bukan hal yang asing lagi. Salatiga salah satu kota misteri yang merupakan sisa-sisa bukti peninggalan kejayaan Hindu yang memiliki simbol patung Dewa Ganesha, tentunya perlu digali sejarah masa silamnya. Keris temuan putut sajen ini, kemungkinan besar dalam penangguhan keris sajen peninggalan kerajaan Hindu di era Wangsa Sanjaya. Tidak menutup kemungkinan, satu era dengan kebudayaan Dongson di Vietnam. Jadi ini menurut penangguhan pribadi dalam otak-atik Gatuk, ini keris sajen peradaban Hindu atau disebut keris putut sajen Hindu. Jika dilihat secara bentuk, material, garap dan kesederhanaan, serta keunikan bentuk putut atau pahatan patungnya, menurut saya pribadi keris sajen temuan koleksi saya lebih tua dari keris temuan di Stupa Borobudur yang di Museum Tropen Belanda. Menguak sejarah keris Dongson atau keris putut sajen Hindu, sebagai catatan pendapat pribadi. Untuk mengungkap keris kuno yang terkadang menjadi misteri tersendiri. Keris putut sajen ini setelah dibersihkan melalui tahap mutih beberapa lama dengan direndam air kelapa hijau yang sudah tua. Setelah karat hilang barulah tahap diwarangi dengan warangan alami mangku kusuman. Setelah diwarangi barulah diminyaki dengan minyak pusaka racikan sendiri. Kemudian diberi plastik dibungkus agar minyak meresap dan material aslinya keluar. Setelah beberapa bulan ke depan baru dibuka dan diminyaki kembali sehingga tanpa diberi plastik karakter material bilahnya sudah keluar. Dengan warangan alami mangku kusuman, keris temuan seperti ini akan semakin awet tidak ngeragas merusak bilah. Sehingga pusaka ini
Cukup disimpan layak sebagai koleksi berharga sebagai bukti sejarah otentik asli temuan di Salatiga sebagai kota tertua di Jawa. Keris putut sajen temuan ini, sudah ada yang menawar 25 juta. Tetapi karena bukan bakul keris, ya biarlah sebagai koleksi saja, kecuali ada yang berani mahar syahdu kemungkinan besar dilepas, sebab ini benda artefak yang harga tidak ternilai, dikoleksi sebagai bukti sejarah kejayaan kerajaan Mataram Hindu masa silam. Kecuali ada pemangku Hindu Bali minat dan pusaka putut sajen Hindu ini, digunakan untuk keperluan keagamaan juga sebagai nguri-uri budaya dan dijaga sebagai simbol penghormatan leluhur tentu jika minat dipertimbangkan, sebab pusaka itu mencari tuannya. Bersama Oma Keris Salatiga kita sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kaweru agar mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu.